Pembeberan itu kalau Jawanya itu dijereng seperti itu. Jadi dari yang gundukan agak banyak itu ditipisin dengan ketebalan sekitar 10 sentian. Itu tujuannya itu tadi agar tidak terjadi kerusakan di teh yang paling bawahnya. Jumpa lagi di channel Bang Febri. Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu produksi teh ya, namanya Pinarakti. Ya, di belakang saya ini adalah teh hijau yang baru saja diambil dari Pegunungan Menoreh. Nah, ini adalah teh yang dibikin nanti untuk dibikin beberapa jenis teh ya. Nah, seperti apa perjalanan usaha ini dan bagaimana proses pembuatan teh dari daun teh hijau ini menjadi teh siap seduh? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha saya bergerak di bidang teh Pinarakti. Saya mulai terjun di dunia teh itu dari tahun 2007. Waktu itu saya di perkebunan di Jawa Barat, salah satu perkebunan di sana. Dari mulai 2007 itu saya sampai sekitar 5 tahunan berarti. Habis itu saya keluar, terus kembali lagi ke Jawa Tengah. Akhirnya ketika jalan-jalan saya bertemu dengan kebun seorang petani yang ada di situ. Akhirnya saya tertarik kembali untuk bergelut di dunia teh, yang akhirnya sekarang saya produksi sendiri dengan brand yang ini, brand Pinarakti ini. Kenapa kok jadinya mengambil Pinarak? Karena kalau orang Jawa itu kalau mau nyuruh orang mampir itu dengan Pinarak, seperti itu. Kalau untuk awal itu saya bersama dengan petani, berarti saya metik dari perkebunan. Dari perkebunan itu saya bawa turun ke sini. Kemudian saya lakukan pertama itu pembeberan. Tujuannya agar daun itu tidak mengalami kerusakan karena ada panas yang tertimbun di bawah. Pembeberan itu kalau Jawanya itu dijereng seperti itu. Jadi dari yang gundukan agak banyak itu ditipisin dengan ketebalan sekitar 10 sentian. Itu tujuannya itu tadi agar tidak terjadi kerusakan di teh yang paling bawahnya karena terjadi panas. Kalau nanti udah terjadi panas, dia akan mengalami pembusukan. Seperti itu, akhirnya dia akan mengalami yang namanya oksidasi. Saat ini untuk teh yang saya olah itu saya masih di teh hijau sama olong. Kalau proses untuk pembuatan teh hijau itu begitu dari pembeberan itu langsung masuk ke proses pan fry, karena saya menggunakan combo. Jadinya untuk proses pelayuannya saya menggunakan pan fry itu tadi. Itu pakai wajan dan tehnya taruh di situ terus dipanaskan di situ sampai tingkat pelayuan tertentu sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah itu keluar, itu langsung masuk ke proses rolet. Jadi proses pembentukan daun. Bentuk daunnya itu dia bisa bulat. Itu langsung masuk ke proses tahap pengeringan awal. Jadi penurunan kadar air sampai ke 50%. Itu bisa digunakan karena saya menggunakan combo. Akhirnya saya menggunakan pertama pengurangan kadar air itu menggunakan matahari dengan penjemuran. Yang keduanya baru menggunakan pan fry kembali. Tujuannya agar tercipta rasa yang tersendiri. Jadi ada karakter yang lain ketika minum teh ini. Untuk
proses yang tadi itu diusahakan suhu itu di angka 70-an. Karena kalau dia terlalu tinggi nanti dia akan terbakar. Nah, setelah penurunan kadar air itu dilakukan pengeringan tahap akhir. Jadi pengeringan itu sampai kadar air 3%. Kenapa kok 3%? Sebenarnya banyak toleransi sih, ada yang di 5, ada yang di 3. Seperti itu agar ya ketika masuk ke penyimpanan dia tidak akan mengalami jamur. Setelah itu nanti masuk packing, pengepakan. Kalau saat ini itu saya ada teh hijau, terus oolong, terus yang senting itu saya ada jasmine, sunkist. Terus untuk blending saya ada sabtu. Sabtu itu sapan turmeric. Ini sama yang saat ini itu pesona senja. Kalau untuk yang sabtu ini dia lebih cenderung ke rempah-rempah, jadi lebih untuk menghangatkan badan seperti itu. Tapi juga bisa dinikmati untuk bersantai ketika ini di sore hari. Contohnya kalau kita lagi pas di gunung, nah itu kita bisa pakai ini. Untuk kandungan ini saya ada teh, dari tehnya aku pakai teh oolong, terus sapan sama kunir. Jasmine itu saya menggunakan bunga melati asli. Jadi di sini saya tidak menggunakan esen atau apapun di sini. Jadi dia akan menimbulkan aroma yang lebih fresh. Itu teh hijau. Teh hijau cuman saya senting dengan bunga melati, akhirnya menjadi jasmine tea. Untuk yang skin sunkist itu bahan baku utama itu dari teh hijau. Yang keduanya itu dari kulit jeruk sunkist itu. Nah, itu untuk proses sentingnya ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan baru dia bisa masuk. Jadi pemindahan aroma. Senting itu seperti ini. Seperti ini. Ini kan ada dua nih. Ada dua, satu daun teh, yang kedua kulit sunkist. Kulit sunkistnya itu ditaruh di dalam sini, dibarengin sama tehnya. Nanti dia lambat laun akan masuk ke daun tehnya, walaupun kita nyeduhnya tanpa harus ikut kulit sunkistnya. Misalkan kita punya toples, langsung di dalam toples nggak apa-apa, cuma dengan syarat skin sunkistnya harus kering. Ini untuk proses sentingnya itu selama 1 bulan, kurang lebihnya 1 bulan. Kalau 2 minggu itu dia masih belum sempurna masuk. Ini pengiriman paling jauh itu sampai ke Pati saat ini. Tapi untuk yang banyaknya masih di seputaran Jogja. Untuk media promosinya saya masih menggunakan teman ke teman, terus sama lewat Instagram, baru lewat itu saja. Untuk marketplace masih belum. Untuk Instagramnya namanya Pinarakti. Kalau untuk modal awal aku memulai usaha ini itu di kisaran 5 jutaan lah sebenarnya. Itu udah dengan alat, terus perlengkapan untuk cup tester, untuk cupping seperti itu, terus untuk pembelian bahan baku. Kalau keunggulannya itu sebenarnya untuk teh ini dia dirasa dia lebih cenderung manis. Keduanya dia lebih wangi. Kesulitan dan hambatan di awal itu waktu itu ketika saya harus mempelajari kembali apa yang dulu sudah pernah saya lakukan pelan-pelan. Karena kan kalau dahulu saya menggunakan mesin, kalau dulu menggunakan mesin pabrik, kalau saat ini saya hanya menggunakan mesin seadanya. Harapan kedepannya sebenarnya saya ingin mengembangkan ini itu untuk buka beberapa kedai
teh di tempat lain, atau bisa bekerja sama dengan orang yang memang ingin membuka kedai teh seperti itu dengan bahan baku yang saya miliki. Kalau saat ini yang udah bekerja sama dalam pengambilan teh ya, itu udah ada sekitar 6-8 klien saat ini. Untuk wilayahnya masih di sekitaran Jogja, terus sekitaran Magelang, seperti itu. Itu dipakai untuk di kedai atau coffee shop. Bagi teman-teman yang tertarik dan berkeinginan dalam membuka kedai teh, bisa bermitra dengan kami Pinarakti. Selain dengan kemitraan, kami juga membuka kelas untuk tea, dari pengenalan bahan baku, sortasi, tea blending, sampai ke penyeduhan. Bagi teman-teman yang pengen memulai usaha teh tapi masih bingung harus mulai dari mana, bisa memulai langkah awal dengan mengunjungi tempat saya. Itu untuk salah satunya. Nanti bisa sharing di sini untuk mencari jalan tengahnya seperti apa. Untuk sharing-sharingnya gratis, tenang saja. Nanti kita sambil ngeteh bareng di sini, sambil mencoba beberapa teh dari tempat saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Bang Febri yang menginspirasi.